Silakan Salwa, Ya, MC dulu. Ya, dibuka Salwa. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Aam Abdul Salam MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Cucu Surahman STHIMA. Yang saya hormati Bapak Tawibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya hormati Akang Teteh, teman-teman, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kajian tafsir Tarbawi. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Salawari Hadatul Aisi sebagai pembawa acara pada kajian tafsir Tarbawi kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pematerian dan tanya jawab, yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kajian tafsir Tarbawi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Restu Rizky Amanda. Apakah Saudara Restu sudah ada di room? Alhamdulillah udah selawat. Baik, kepada Saudara Restu saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulul karim. Terima kasih kepada saudara Restu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menambah keimanan bagi kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin. Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yakni sesi pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Aam Abdus Salam MPD dan nantinya akan dipimpin oleh moderator yang luar biasa yakni Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MA. Kepada Bapak Cucu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah, qudrah, iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu, bermuwajahah pada subuh kali ini dalam kajian rutin Tafsir Tarbawi bersama guru kita Kiai Haji Dr. Aam Abdus Salam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, terima kasih kami ucapkan telah bergabung mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita, meridhoi kita, memberikan jalan terbaik bagi kita. Dan ini kajian ini, kesediaan kita mengikuti kajian ini mudah-mudahan menjadi salah satu cara di mana Allah atau salah satu ciri Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini walaupun belum, saya kira Pak Kiai belum semua orang tahu ini untuk pergantian waktu dari hari Rabu ke Sabtu sehingga jumlah yang mengikuti belum seperti biasa. Termasuk Pak Riyadi tadi masih bertanya apakah berpindah hari gitu. Oh, ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Riyadi sudah hadir. Terima kasih. Pendekar ya. Pendekar. Pancasila Untan dari Kalimantan. Subhanallah. Kajian kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, terkait dengan atau kajian surat Al-Lail ayat 5-11, di mana tema yang diangkat adalah kedermawanan dan kekikiran, kedermawanan dan kekikiran sebagai indikator pilihan surga atau neraka. Saya kira langsung saja saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Kiai Haji Dr. Aam Abdus Salam untuk menyampaikan materi. Tafadhol masykur Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, serta anak-anakku, para mahasiswa, mengawali kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mempertemukan kita. Allah insya Allah masih menyatukan hati kita tanpa
digiring oleh rahmat dan karunia Allah, mustahil kita dipertemukan dalam kajian-kajian seperti ini. Insya Allah kami konsisten ya, kajian ini mengkaji Al-Quran sesuai dengan susunan turunnya ya, tidak sesuai susunan mushaf, dan ya berusaha mengembangkan pemahaman yang bisa kami kaji dari beberapa tafsir, terutama dari perspektif pedagogik atau pendidikan. Karena itu saran-saran, masukan-masukan, baik dalam bentuk pertanyaan, sangat membantu bagi kami untuk pengembangan ini, karena tafsir ini termasuk corak baru, ya, corak baru yang sedang mencari bentuk, terutama secara metodologis. Dan kami dengan Pak Cucu sedang mengembangkan metode tafsir ini. Dan alhamdulillah pada beberapa minggu atau bulan yang lalu dicoba diseminarkan secara nasional. Pada kesempatan ini sebagaimana tadi diantarkan, masih surat Al-Lail ya, masih surat Al-Lail dari ayat 5 sampai ayat 11. Sebagaimana biasa kami beri tema ya, kedermawanan dan kekikiran sebagai indikator pilihan surga atau neraka. Nah, saya di sini terus terang berusaha memahami kenapa ada firman Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard. Kalau Allah melapangkan rizki bagi hamba-hambanya, niscaya kalian itu hanya jadi orang-orang durhaka dan jahat saja. Sepertinya kebijakan Allah itu bertentangan ya dengan pikiran kita. Keinginan kita kan semuanya ingin kaya. Nah, di sini sepertinya sedikit terbuka dengan alur bagaimana Allah bicara tentang pengelolaan harta dari sejak awal, ya. Nah, jadi pantas ya kita nantinya itu begitu pantas. Semua muslim atau manusia tidak dibuat kaya, atau pantas kalau menurut kita orang muslim saja yang dibuat kaya, tetapi tidak. Nah, ini ayatnya. Nanti mudah-mudahan terungkap itu ya. Al-Lail ayat 1 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kepada terbang terbaik. Nanti terbaik ada tafsirnya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia lil yusra, kepada yang termudah. Al-musa terbaik, lil yusra itu termudah terbaik. Nah, bandingannya wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang kikir wastagna dan merasa punya, merasa bisa, arogan lah, merasa sombong di sana. Kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kepada yang terbaik. Ya, nanti sama tafsiran dengan itu yang al-husna pertama, pasanu yassiruhu lil yusra, lil usra, niscaya kami akan memudahkannya lil usra, untuk yang tersulit.
wa ma yubni anhum idza taradda, dan sama sekali kekayaannya tidak akan membantunya idza taradda, apabila dia telah tercampak pada neraka, ya, tercampakkan dalam neraka. Nah, ini mulainya. Nampaknya ini memahami ayat ini harus menelusuri tentang apa yang Allah ungkapkan tentang pengelolaan harta dari ayat-ayat sebelum, surat-surat sebelumnya. Sejak awal dakwah mencakup aspek akidah, ibadah, sholat, dan kepedulian sosial atau pengelolaan harta. Sudah muncul ternyata. Sekalipun sistematikanya akidah, kemudian sholat, tapi ketiga aspek ini sudah muncul dari awal-awal dakwah itu, ya. Kepedulian sosial pada surat, sebenarnya ini penekannya pada pengelolaan harta pada surat pertama, ya, muncul. Coba bayangkan di surat Al-Alaq yang pertama sudah kalla innal insana la yatgha, manusia itu suka arogan, durhaka, membangkang, an ra'ahu stagna, karena dia melihat dirinya kaya. Tuh. Jadi penolakan pada kebenaran ada hubungannya dengan seseorang kaya dan bagaimana menyikapi kekayaannya, stagna. Di surat Al-Mudaththir muncul wala tamnun tastaksir, Muhammad, kamu jangan memberi untuk supaya mendapat lebih banyak. Nah, ini pengelolaan. Jangan memberi untuk supaya memperoleh lebih banyak. Sikap dan pengelolaan. Kemudian di bagian akhir suratnya itu ada tentang orang-orang yang masuk neraka. Ditanya mereka, masalah kakumpi sakor. Kenapa kalian, apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka sakor? Jawab mereka, qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Dua, oh karena kami tidak sholat dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Itu surat kedua. Jadi kepedulian sosial sudah muncul di sini setelah sholat. Ya. Pada surat ketiga Al-Mujamil muncul wa aqimus sholata wa atuz zakat wa qurdullaha qardan hasana. Aqimus sholat atau zakat sudah muncul tuh. Zakat wa aqridullaha qardan hasana. Pinjamkanlah kepada Allah, artinya kita memberi kepada siapapun sukarela seakan-akan meminjamkan kepada Allah, artinya karena memang Allah akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apapun yang kamu infakkan Allah lah yang akan mengganti, di ayat lain itu. Nah, coba ini tentang siapa? Tentang ketiga, tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada orang-orang yang sifatnya di sananya tuh sifatnya tuh manna'in lil khairi mu'tadin asim. Manna'in lil selalu mencegah kebaikan. Mu'tadin melanggar, asim sangat berdosa. Mutulin kasar keras dan seterusnya, menolak ke dakwah Rasulullah dengan sekerasnya. Banyak membohong, masyain binamin, berjalan kemana-mana, mengadu-ngadu. Kenapa? Kata Al-Quran, an kana zamali wa banin. Dia berlaku begitu karena dia kaya dan anaknya hebat-hebat. Jadi di ayat surat-surat pertama ini, ya, kekayaan yang katakan tentu saja salah pengelolaan berkontribusi terhadap penentangan kepada agama. Surat Al-Lahab muncul di surat Al-Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini tentang Abu Lahab dan istrinya yang akan celaka. Artinya
Kekayaannya telah menjerumuskannya dan dia tidak akan kekayaan itu tidak akan membantu dia nanti di akhirat. Di surat sebelum surat ini, surat Al-A'la, bal tu'sinunal hayatad dunya wala, sayangnya kalian mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih. Nah, ini tentang pengelolaan harta yang diungkapkan pada surat-surat sebelum surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu ke-9. Jadi kalau begitu di sini menjadi lebih bermakna ayat-ayat ini. Fa'amman a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, wattaqo dan bertakwa. Memberi di sini tidak ada objeknya ya, dibuang. Jadi memberi dalam arti luas. Dermawan. Ya. Ada tafsir yang menghubungkan ini dengan kedermawanan Abu Bakar waktu Abu Bakar membeli hamba sahaya antara lain Bilal, ya, karena dia masuk Islam kemudian disiksa dengan sangat mengerikan, dilentangkan di padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih dengan batu yang besar. Abu Bakar lewat, kemudian ditawar. Akhirnya dibeli oleh Abu Bakar. Ada 6 orang hamba sahaya yang dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Nah, ini ada yang menghubungkan dengan ini. Amman a'ta wattaqa, apapun orang yang memberi, dermawan dan takwa. Jadi bukan sekedar memberi, tapi memberi yang mensucikan dan ekspresi kehambaan. Ya, wattaqa itu menghayati kehadiran dan harapan Robnya, sehingga nampak dalam pemilihan sikap dan kata-kata. Kenapa begitu didefinisikan takwa itu? Kan kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, katanya. Takwa itu di sini, di dada. Nah, yang kemudian muncul pada imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah dan menjaga. Itu takwa dalam arti fikih. Kalau takwa dalam arti akidah, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah di sini, yakni menghayati kehadiran dan harapan Robnya, sehingga nampak dalam pemilihan kata dan sikap-sikapnya. Yang dimunculkan indikator pengelolaan harta ini nampaknya betul-betul menjadi inti. Kemudian ketakwaan. Karena itulah inna akramakum indallahi atqakum. Takwa betul-betul menjadi dasar. Sekali lagi, takwa itu kata Rasul hahuna, di dada. Apa? Yaitu menghayati kehadiran dan harapan Allah. Inginnya Allah bagaimana? Kemudian direalisasikan dengan takwa yang biasa kita definisikan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, karena itulah takwa itu ya merupakan satu kesatuan perbuatan dengan hati. Jadi tidak bisa, tidak takwa kalau hati dan itu perbuatan beda. Nah, karena pertama at-taqwa hahuna di hati kata Rasulullah, kemudian muncul perbuatan. Nah, karena itulah Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian seterusnya masih ada syarat ketiga, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna kalimat itu ada yang menyebut kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, ada al-millah syariah Islam yang diwarisi dari Ibrahim, atau hari akhir, juga hak surga. Itu tafsir-tafsir sekitar itu. Al-husna itu apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, as-syariah al-Islam, ya, kemudian hari akhir
dan surga langsung. Al-husna di sana surga, membenarkan janji-janji Allah itu semuanya, ya. Nah, artinya seluruh aktivitas dan pengenal dalam hal ini, dalam kederma, seluruh aktivitas dan pengelolaan dunia harta berorientasi akhirat. Karena inilah yang menyebabkan harta menjadi menyerang kita. Karena pengelolaan harta tidak berorientasi akhirat. Kalau begitu, pasanu yassiruhu lil yusra, niscaya akan kami dia mudahkan lil yusra, kepada yang termudah. Yusra itu terbaik. Karena di sananya ada kalimatul wa kalimatullahi al-ulya, tertinggi. Maka akan menghasilkan kehidupan al-yusra, termudah, terbaik. Ada di dalam Al-Quran didukung, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Allah ini dengan agama ini menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesulitan. Ini oleh Said Qutb diangkat sebagai qaidatun kubra, kaidah besar. Artinya seluruh ajaran agama ini dimaksudkan oleh Allah untuk kemudahan, untuk memudahkan, tidak untuk menyulitkan sekali. Kemudian al-yusra juga berhubungan dengan nanti di akhir, pasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Nanti orang yang dimudahkan di dunia hidupnya dengan nyaman, dia juga akan dihisab dengan mudah. Dibarjah dimudahkan, di hari kiamat dimudahkan, di waktu hisab dimudahkan. Nah, itulah al-yusra. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, ayat setelahnya kemudian bergabung dengan keluarganya, mudik kepada keluarganya, masrura, dalam kondisi sukaria. Jadi ada hubungannya dengan pengelolaan harta. Nah, sebaliknya sekarang, kelompok kedua, Al-Quran selalu mengimbangi yang iman, yang kufur, surga, neraka. Targhib, tarhib. Targhib beri dorongan, tarhib memperingatkan. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang kikir, wastagna, dan merasa sombong, arogan. Nah, jawabnya nanti. Jika sifat kikir diikuti, maka harta akan melilit hati. Nah, ini bahayanya itu. Bahkan akan kikir pada diri sendiri. Di dalam ini Islam, kikir itu ada dua bahas, ada kedua kata. Ada syuhu, asyuhu, kikir, al-bukhlu juga kikir. Tapi kalau asyuhu itu sifat kikir yang melekat pada semua manusia. Asyuhu. Apabila asyuhu diikuti, rasa kikir yang melekat pada semua manusia diikuti, jadi bukhlu, jadi bakhil. Tapi kalau asyuhu tidak diikuti, jadi aljud, jadi baguran. Nah, jadi sifat kikir, merasa ingin lebih, ingin nambah, ingin banyak, ingin kaya, ada pada seluruh manusia. Asyuhu namanya. Kalau diikuti bisa jadi bukhlu, bakhil. Nah, kalau sudah bakhil, mengikuti harta itu, maka harta itu akan melilit hati manusia. Diikat seakan-akan hati oleh hati. Bahkan akan jadi kikir pada dirinya sendiri. Untuk sekedar menumpuk harta. Bahkan barang-barang bekas pun kalau sudah hati dililit tidak mau dikeluarkan. Ditumpuk saja. Itu kenyataan. Sebab apa? Ada hadis man kanat him kanatid dunya
hammahu farraqallahu syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainain. Barang siapa yang masalah dunia itu menjadi kepentingannya, kebingungannya, semangatnya, pertama farraqallahu sama, Allah akan memporak-porandakan urusannya, tidak keruan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan kepakirannya ada di antara dua matanya. Kepakirannya ada di antara dua matanya, artinya segala yang dilihat mau saja, ingin saja. Melihat tetangga beli ganti hordeng, capek. Terus pokoknya mah semua yang dilihat jadi keinginannya, capek aslinya. Dikiranya harta akan menjaganya untuk kemuliaan, kedudukan dan kekuasaan. Ya, alladzi jama'a malahu wa amalan wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu yang akan menjaganya, mengawalnya. Ya. Kekayaan dapat menimbulkan sifat arogan, kesombongan, dan penolakan pada kebenaran. Itulah seperti ayat di Al-Baqarah dari surat Al-Alaq itu, kalla innal insana la yatgha. Ajal, ya, sesungguhnya manusia itu suka arogan, sombong, juga menolak kebenaran. An ra'a husnagna, lantaran karena melihat dirinya kaya. Nah, lebih lanjutnya kalau sudah begitu, maka wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kepada kebenaran tertinggi, al-husna itu la ilaha illallah dan seterusnya. Sungguh dia akan menolak pada kebenaran yang paling hakiki dan tertinggi. Nah, yang tadi itu saya contohkan Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan kamu ikuti setiap orang yang tukang bersumpah, muka menghina, hamaja mencela, masyain tukang berjalan kemana-kemana, binamim dengan mengadu-ngadu domba, mengadu domba orang, selalu mencegah kebaikan, melanggar, berdosa dan lain-lain. Kenapa? An kana dzamali wa banin, karena dia punya harta dan anak. Begini, Al-Walid bin Al-Mughirah itu seperti pernah diceritakan sebelum-sebelumnya. Dia itu tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh di awal-awal kewahyuan turun itu. Asalnya dia mendengar Al-Quran itu kagum. A'laha halawa. Inti atasnya betul-betul kata-kata yang penuh menyejukkan. Seterusnya sehingga akhirnya mahaza bikaulil bashar, kata dia. Ini mah bukan kata-kata manusia. Betul-betul terpesona dengan Al-Quran itu Al-Walid. Tapi kemudian didatangi oleh Abu Jahal. Dia kata Abu Jahal, Al-Walid, saya akan mengumpulkan orang-orang untuk membantu menambah kekayaan kamu. Padahal dia orang paling kaya. Kenapa? Siapa yang lebih kaya daripada saya di sini, katanya. Coba lihat, katanya, anak-anak buah kamu itu terpengaruh oleh Muhammad. Kau cari ungkapan-ungkapan yang menyatakan Muhammad orang yang sihir atau ahli syair atau apa saja. Akhirnya betul-betul dia berpikir serius untuk mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Quran itu tidak benar. Akhirnya dia karena disinggung dari sisi kekayaannya, ya tadi egonya berbalik menjadi yang tadinya mengatakan mahadza biqaulil bashar, Al-Qur'an ini ternyata bukan kata-kata manusia. Akhirnya berubah menjadi in hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah ungkapan manusia saja. Yang tadinya mahadza biqaulil bashar jadi in hadza illa qaulul bashar. Karena apa? Kekayaannya, an kana damali wa bani. Jadi luar biasa ini harta. Membelokkan orang.
Pantas ya kalau begitu Allah berkata, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagau fil ardh. Kalau Allah melebarkan kekayaan bagi semua hamba-hambanya, kata Allah akan jahat. Mereka akan jahat saja di bumi. Ada balik deh, kanu tadi. Tak jarang uang menjadi kekuatan yang bisa menghalalkan. Mungkin kamut Pak Kiai. Oh gitu. Atas? Atas Pak Kiai. Atas. Terlami ente tadi ke unmute-nya. Salit pengintan diulang di Pak Kiai salit. Di mana mohon. Al-Walid tadi atas. Bagau fil ardi. Oh ya, jadi dari sini baru apa? Dalam surat-surat pertama sampai Al-Lail ini 9 surat, Allah mengingatkan betapa kekayaan yang mereka miliki itu membelokkan mereka, membuat mereka menolak hidayah. Rata-rata begitu. Abu Lahab dengar, Al-Walid dengar, luar biasa. Maka pantas kata dia saya, Allah dalam Al-Quran mengatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw. Kalau Allah membuat hamba-hambanya jadi kaya di bumi ini, apakah akan soleh-soleh? Tidak. Labagaw fil ardh. Mereka hanya akan jahat saja, durhaka saja katanya. Artinya apa? Bukan tidak boleh kaya, tapi kita harus sangat hati-hati mengelola harta. Maka kalau begini, umpamanya maaf saja kemarin ada yang nanya ini, bagaimana kalau sedang pemilu itu ya, ada yang nyogok itu kan, tidak besar cuma 25.000, itu bagaimana hukumnya katanya. Nah, kata saya itu haram memilih yang menyogok itu. Kenapa? Itu indikasi tidak benar. Rishwah itu sogokan. Kalau sogokan itu laknat kata la'anallahu ar-rasi wal Allah melaknat. Kalau memilih yang nyogok itu tidak bisa percaya apa-apa sebab dia sudah tidak punya kekuatan batin untuk memperjuangkan kebenaran. Nah, sekali kita melakukan kecurangan dalam harta, pengaruhnya besar terhadap pikiran dan hati. Gelapkan hatinya luar biasa. Nah, begitu juga orang-orang. Bayangkan tadi Al-Walid yang asalnya terkagum-kagum dengan Al-Quran, in hada mahada biqaulil basar. Ini bukan kata-kata manusia, luar biasa. Tapi setelah diusik egoisme kekayaannya dan harga dirinya dari segi kekayaan, berbalik mengatakan in hadza illa qaulul basar. Ini hanya ungkapan manusia biasa. Kekayaan ini, pengaruh kekayaan kepada hati begitu. Karena itu tak jarang uang menjadi kekuatan yang bisa mengalahkan segala kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan. Dengan uang semuanya bisa dirubah. Ya. Dan uang bisa memporak-porandakan kebenaran. Ya. Hal ini kita tidak perlu lagi penjelasan mungkin ya dalam kondisi. Karena itu pantas di sini dua sisi itu berangkat dari pengelolaan harta. Nah, sebentar. Nah, kalau gitu orang itu pasanu yassiruhu lil usra, akan Allah mudahkan dia al usra kepada yang tersulit.
Apa yang tersulitnya? Di dunia dan di akhirat tersulit. Segala urusannya menjadi sulit karena hatinya. Nah, ini masalahnya. Apa sih yang menyebabkan sulitnya? Karena hatinya telah terbelenggu dengan uang, dengan harta. Istilahnya itu kalau orang melakukan riswah, sogokan, hatinya itu telah ditunggangi setan, katanya. Telah ditunggangi setan, terbelenggu luar biasa. Ya, keberuntungannya hanya kepalsuan dan berujung pada kesengsaraan dan kesulitan di atas kesulitan. Bisa saja perasaannya keberuntungan, padahal sebenarnya kesulitan dan kesengsaraan. Kalau kita katakanlah menumpuk kekayaan, tapi sama sekali tidak peduli dengan bimbingan agama, wah, itu pasti akan sangat membelit harta itu. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ansyatan danka. Yang berpaling dari pembimbinganku, dia hanya akan mengecap kehidupan yang sempit. Bukan sempit kekayaan hartanya melimpah, tapi hatinya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Itu tersulit dan sulit. Jadi buta. Qala lima hasyartani ya ama, ya Allah, kenapa aku engkau dikumpulkan jadi buta begini? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu melihat. Kata Allah, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaum. Iya, dulu kan telah sampai peringatanku kepadamu. Fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Begitu juga hari ini kamu dilupakan. Nah, contoh lain Korun, ya sudah kita kenal sekali, orang terkaya. Semuanya bisa diatur oleh kekayaannya. Ini adalah jadi lumbung kekayaan Fir'aun. Kalau kebijakan bisa diatur dengan kekayaan ini. Tapi apa? Dia dihadapkan pada kondisi tersulit. Dirinya dan kekayaannya, coba, tersulit. Siapa yang bisa menghadang melawan ini? Fakhasabna bihil ardh. Allah amblaskan dirinya dan kekayaannya ke dalam bumi. Apakah itu bukan tersulit? Itu di dunia dan di akhirat apalagi. Bagaimana di akhirat? Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Seluruh kekayaannya tidak akan membantu apa-apa apabila dijebloskan, dicampakkan ke dalam neraka. Seperti juga ayat-ayat lain yang mendukung itu. Jadi karena memang harta satu kebanggaan luar biasa, terus dibawa juga ke akhirat. Dibawa juga ke akhirat. Tapi untuk semakin mencampakkannya, bahwa hartanya tidak bisa apa-apa. Tapi sebaliknya tentu saja. Orang yang diberi kekayaan, dimudahkan kehidupan oleh Allah, tapi betul-betul menjaga bimbingan Allah, ya, oh itu luar biasa anugerah yang lebih. Kita harus bersyukur. Tentu saja kita saja dengan bisa hidup saja ini luar biasa, ya. Dan kita bisa sedekah, bisa itu. Alhamdulillah, ini anugerah yang luar biasa, ya. Sebab begitulah kata Allah, pantas ya kata Allah satu ayat tadi itu, kalau Allah lapangkan harta bagi manusia, akan jahat manusia. Bersyukurlah orang yang dilapangkan hartanya. Ya, kita juga termasuk yang PNS itu, menurut saya itu yang dilapangkan hartanya. Ya. Tinggal menjaga saja, memelihara sebagaimana yang anjurkan, ya. Kita harus peduli. Laisal mu'min man yashba wa jaruhu ja'i. Bukan mukmin yang kenyang padahal ada tetangganya di sana ada yang lapar, tidak terperhatikan. Bukan mukmin yang begitu. Dan untuk itu kan harus ada punya uang, punya kekuatan.
Nah, di sanalah harta menjadi indah, ya. Memperindah hati, memperindah. Kalau sudah harta memperindah hati, maka kehidupannya menjadi surga dunia. Menjadi surga dunia. Sebab selalu kembali kepada bimbingan Allah. Maka harta yang dikeluarkan tapi artinya terbang ke langit, semerbak surgawi. Nah, itulah surga dunia kata Ibnu Qayyim. Kalau kita bisa memasuki surga dunia itu, itulah jalan ke surga akhirat. Jadi jelas di sana harta betul-betul bisa membuat surga di dunia sekaligus jadi surga di akhirat. Masih ada rasanya Pak, ya satu, ya bimbingan edukatif seperti kita. Pendidikan harus mampu mengintegrasi dan menyeimbangkan prestasi intelektual dan prestasi spiritual. Capaian prestasi intelektual duniawi dan tujuan yang ingin dicapai harus dilandasi dengan tujuan yang lebih hakiki akhirat. Sadayana akhirat. Kita belikan sesuatu buat anak itu, jaga ya baju ini, sepatu ini, supaya betul-betul membawa kebaikan, bernilai akhirat. Wabtagi fima ataqallah ad-dar. Cari dalam apa yang Allah berikan kepadamu, dalam motor, pada sepatu, apa sih nilai akhiratnya? Pada rumah yang Allah beri, apa sih nilai akhiratnya? Cari semuanya. Supaya semua yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul membimbing kita ke surga. Upaya dan tujuan pendidik bersifat pragmatis duniawi harus ditempatkan sebagai tujuan antara saja, bukan tujuan akhir. Jadi belum selesai kalau baru sana. Pengembangan kecerdasan basiroh perlu mendapat perhatian yang serius dalam pengembangan pembelajaran. Tentu saja kita ingin membuat anak kita cerdas supaya nanti hidupnya bersaing ke depan. Itu penting. Tapi belum ujung itu. Itu belum ujung. Harus disentuh basirohnya. Kita kaya nanti, kita jadi orang cerdas nanti. Bagaimana kalau setelah kita cerdas dan mencerdaskan orang, tapi setelah cerdas mereka jadi orang-orang sombong, orang-orang durhaka, apakah kita juga tidak termasuk yang ikut membuat mereka seperti itu? Apakah kita tidak termasuk yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti? Jadi selalu diarahkan ke basirohnya. Hati seyognya jadi imam, sedangkan akal dan lisan mengikuti di belakangnya sebagai makmum. Hatinya bicara, bersikap, hati di depan, otak dan lisan kita di belakang, terutama dalam bicara. Ya. Hati harus lebih di depan, baru otak dan lisan. Kadang-kadang terus terang kita kadang-kadang lisan di depan, otak di belakang, hati lebih di belakang. Akhirnya kadang-kadang tak terkontrol. Kalau hati paling depan, jadi imam, dalam bicara, itu pemilihan kata akan lain. Dimarahi orang lain, atau katakan bahkan mahasiswa kita bersikap tidak baik, kalau hati di depan, insya Allah tidak akan spontannya yang kurang baik. Hati kita di depan, menerima itu akan lain sih. Biasanya hati yang dipenuhi dengan kasih sayang, ketulusan, dan kepasrahan dapat menembus batas-batas dan sekat bendawi. Ungkapan kita yang ikhlas di sini bisa tembus kepada orang di sana yang pada saat yang waktu disampaikan tidak mendengar, tapi tersampaikan oleh orang lain. Sederhana disampaikannya, tapi bisa menembus hati karena kekuatan basirah itu hakikatnya melihat dengan cahaya Allah. Itu Pak Cucu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ini tidak biasa, hampir habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak Kiai, luar biasa. Ini pembahasan tentang pentingnya memberi, begitu ya, pentingnya bersedekah. Ada sedikit terlintas dalam pikiran saya Pak Kiai terkait dengan ini. Di awal minggu kemarin kita membahas qasam ya, jadi dengan wal qasam wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Ini kan semacam Allah itu bersumpah begitu ya. Nah, apakah ayat-ayat sebelumnya ini dalam rangka menjelaskan yang fa'amman atau wattaqo, apakah ini bagian dari jawab qasam Pak Kiai? Iya, begini, betul. Ini lebih tegas lagi tatkala kita lihat apa dari ayat sebelumnya, ada qasam wal laili idza yaghsha ya, wan nahari idza tajalla, dan sumpah dengan yang nyata terjadi keseharian, memperlihatkan proses kehidupan yang luar biasa. Wa ma khalaqaz zakara, kenyataan perbedaan ini merupakan perbedaan yang berlawanan, malam siang laki-laki berlawanan. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, yang disumpah itu ini, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda, dan berbeda-beda ini pertentangan, Pak. Baik buruk. Lasyatta di sini. Lasyatta itu jamak syatid, jamaknya itu syatta itu jamak dari syatid. Perbedaan yang bertentangan, berhadapan, baik buruk. Dan ini mengungkapkan bahwa manusia memiliki hurriyatul iradah, kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Sehingga justru karena ada kebebasan memilih, manusia bisa berbeda secara berhadapan, bertentangan. Coba, malaikat diberi kebebasan memilih? Tidak. Karena itu tidak ada malaikat yang durhaka. Nah, justru adanya perbedaan yang durhaka, yang baik, yang soleh, yang jahat itu karena manusia diberi kebebasan. Dan unsur yang jadi tombak dia berbeda secara bertentangan baik buruk itu pertama-tama harta. Maka dua amaman atau amaman bahila itu dua sisi tadi. Jadi betul-betul menjelaskan apa yang disumpahkan. Inna sa'alakum lasata. Ini penjelasannya. Begitu buktinya. Dan harta menjadi ujung tombak yang bisa membuat manusia baik atau sebaliknya. Nah itu kira-kira Pak. Terima kasih Pak Kiai. Jadi ini sangat berkaitan tentunya ya. Oh, tentu saja. Ayat sebelumnya dengan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Di mana berarti Allah itu betul-betul menegaskan tentang pentingnya memilih sesuatu yang baik gitu, dalam hal ini memberi pakai ya, pengelolaan harta intinya. Ya, pengelolaan harta. Dengan walail idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi ada perbedaan di sini gitu ya, di mana manusia ada yang baik, ada yang buruk begitu. Setelah itu Pak Cucu ingat bahwa sumpah itu kasih sayang dan kecemburuan Allah kan itu. Ya. Apakah ini kecaman? Bukan sumpah walai, tapi wujud kasih sayang dan Allah ingin manusia betul-betul supaya dua sisi itu tentu saja bimbingan dan peringatan bagi manusia, saking Allah sayang dan cemburu. Cemburu selalu Allah itu tidak mau manusia itu lari dari bimbingannya. Ya. Hanya masalahnya manusia diberi kebebasan memilih. Nah itu Pak. Ya Pak Kiai. Terus satu lagi Pak Kiai sebelum ke pertanyaan yang masuk minggu.
ini terkait dengan tafsir. Sering kali saya mendengar tafsiran ayat ini. Jadi seakan gini Pak Kiai, ketika misalnya kita melakukan satu kebaikan, maka kita akan kemudian ditunjukkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan dalam arti lain bahwa ketika kita ingin takdir kita baik begitu Pak Kiai, kedepannya itu kita mendapatkan kebaikan, maka di antara cirinya adalah sekarang kita melakukan kebaikan begitu. Dengan fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Iya, fasanuyassiru itu begitu akan dimudahkan. Karena untuk bisa melaksanakan kebaikan pertama itu kan justru itu yang lebih berat Pak perjuangannya. Begini, siapa yang tidak mau tahajud? Semua juga ini. Tapi kadang-kadang kita cuma mencela diri sendiri, ya Allah, saya ini cuma orang begini di hadapanmu. Ya kan? Kemudian kita, wah ngantuk. Kadang-kadang semakin sering, semakin berat itu tantangannya. Dinginnya, ngantuknya. Tapi dengan penuh kesadaran kita bangun terus. Nah, bahkan bacaan wudhu dengan sempurna, bacaan memasuki sholat lebih baik bisa jadi. Nah, di sanalah sholat berikutnya itu ada pengaruhnya dari sholat awal. Yang tadinya cuma 7 rakaat. Ingin nambah. Nah, selanjutnya itu dimudahkan ke sananya itu. Sebab terus terkait. Tidak tiba-tiba perbuatan yang kedua itu tanpa hubungan dengan yang pertama. Nah, itu antara lain pasanu yassirhu lil yusra itu dimudahkan karena kemudahan yang telah diberikan awal. Ya. Nah, itu Pak. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jadi memang seperti itu ya. Jadi ada hubungannya lah gitu ya. Jadi saling berurutan nantinya, merentet gitu ya. Ketika kita memulai dengan yang baik, maka kesananya akan baik insya Allah begitu. Dan ada kalau nggak salah hadis juga ya, yang karena kita tidak tahu masa depan kita, takdir kita, maka lakukanlah kebaikan gitu, maka akan dimudahkan untuk takdir yang baik. Gitu. Ya itu persis itu mana seperti lakukan kebaikan akan dimudahkan takdir itu. Jadi saling mempengaruhi dari amal yang pertama, yang kedua terus beruntun seakan-akan. Iya, ya. Terima kasih Pak Kiai. Ini satu aja mungkin pertanyaan Pak Kiai dari luar ini, karena waktu sudah ternyata sudah jam 6 lebih, tapi kita mulainya tadi juga jam 6 lebih 10 ya. Jadi satu pertanyaan mohon dijawab Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mohon maaf saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa akhir-akhir ini banyak sekali yang hafal Quran, tapi sedikit sekali yang paham Al-Quran. Banyak penceramah, khatib, atau ustadz yang sembarangan dalam memahami Al-Quran. Mengatakan sesuatu dari ayat Al-Quran, padahal maksud ayat tidak demikian. Kondisi ini sangat membahayakan. Mohon pandangannya bagaimana tanggapan Pak Kiai terhadap pernyataan tersebut. Terima kasih. Itu pertanyaannya Pak Kiai. Iya, terima kasih. Kebetulan beberapa minggu yang sebelum saum ya, saya terus WA-an dengan orang Mesir yang juga membicarakan itu, dan dia ingin membantu katanya mengembangkan pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Tapi bukan Prof. Daud itu Pak, ada lagi yang lain. Betul ini indikat. Tapi tidak berarti menghafal Al-Quran jelek ya. Bagus itu ya. Bagus Al-Quran. Harus banyak menghafal Al-Quran itu. Hanya
Kalau tidak sampai upaya memahaminya, dia harus dibimbing cara pemahamannya. Insya Allah kalau sudah dimulai dengan akhlak yang baik dalam memahami Al-Quran akan terhindar dari kecerobohan, tasahul, istilahnya tasahul fi fahmil Quran, kecerobohan dalam pemahaman Al-Quran. Betul, saya juga punya contoh, tapi saya tidak mau mengangkat contoh itu ya. Mendengar juga dari apa? Dari WA, dari itu, dari macam-macam yang memang apa? Bukan begitu dari Al-Quran, ya. Kok di sini? Itu karena menafsirkan dari terjemah. Maka saran saya, tentu saja semua berhak berakses memahami Al-Quran. Kalau mengembangkan pemahamannya perlu melirik tafsir, ya, melirik tafsir supaya kita tidak menafsirkan sendiri tanpa dasar gitu. Tentu saja boleh kita menafsirkan sendiri selalu sudah ada dasarnya, ya. Nah, itu sangat betul-betul sangat mengkhawatirkan, ya. Memang banyak sih ilmu-ilmu yang harus dioperasikan dalam memahami Al-Quran, menghubungkan antara ayat, menghubungkan antar kalimat, gitu ya. Itu ada ilmu-ilmunya tersendiri dalam ilmu balaghah. Nah, kadang-kadang seperti binatang itu, tumbuhan-tumbuhan itu, ulama umpamanya. Nah, itu kan karena dari sisi ilmu gaya bahasa atau balaghah sama sekali tidak. Nah, itu betul, itu harus menjadi pikiran kita, harus menjadi perhatian kita bagaimana mengamankan ini. Mudah-mudahan ini upaya ini pun ya seperti itu ya. Terus terang saya juga sangat takut mengatakan yang tidak dimaksudkan oleh Allah. Karena itu paling tidak 5 tafsir sebelum mengaji itu saya baca. Dan tafsir-tafsir itu tafsir-tafsir besar ya. Atau Bari, Ibnu Katsir dan itu. Tapi juga ada tafsir-tafsir modernnya. Nah, itu 5 tafsir itu tafsir lama Pak Cucu. Ada 3 tafsir modern ya kan. Itu ya. Yang akhir-akhir ini muncul tahun 2000-an ke sini. Kenapa? Karena takut tadi mengatakan sesuatu yang tidak dimaksud. Tapi kalau banyak tafsir, ada saja yang muncul pikiran pemahaman-pemahaman yang baru gitu ya, yang belum terungkap dalam tafsir-tafsir itu. Nah, itulah kewajiban kita dan itu memang sangat mengkhawatirkan ya. Apalagi di khutbah menurut penafsiran saya, padahal dalam khutbah dengan mudahnya menurut penafsiran saya. Waduh, itu sangat-sangat disayangkan ya. Kalau lebih baik menurut penafsiran siapa begitu disebutkan saja. Nah, itu betul Pak Suri, itu harus, tapi bukan harus ditutup, tapi kita harus amankan gitu ya, dijaga. Terima kasih Pak Cucu. Mangga. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, mungkin ya bagi kita mungkin pentingnya untuk mensosialisasikan bahwa memahami Al-Quran itu tidak mudah begitu. Iya. Untuk anak-anak mungkin ya, kadang-kadang anak-anak juga yang mulai istilahnya puber dakwah, puber ceramah begitu, mulai naik ke panggung ini gitu ya. Nah, itu mah dalam belajar tidak apa ya, misalnya dalam konteks belajar. Kalau sudah dakwah di lapangan di masyarakat berarti ya. Ya, kalau dalam belajar sudah lain. mulai berbicara di forum begitu Pak Kiai, mulai masuk ke mimbar gitu. Tapi baru-baru suka apa namanya ya, mungkin karena senangnya, semangatnya ya. Mungkin perlu untuk diberikan penjelasan bahwa harus hati-hati begitu dalam memahami Al-Quran, tidak cukup dengan terjemah gitu kan. Iya. Sering itu dengan terjemah kemudian menafsirkan. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Kalau suatu saya bisa beri contoh gitu ya. Oh, enggak. Memilih kata ya, contoh yang aman maksud saya. Banyak contoh yang muncul tentang itu, tapi jadi menjelekan orang nantinya. Saya tidak mau. Ya. Enggak. Seperti biasa Pak Kiai, mohon untuk
tutup dengan doa. Mangga. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Amin. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami sadar setiap hari tambah umur kami, ya Allah. Tapi tidak jelas tambahnya amal dan kebaikan kami, ya Allah. Yang jelas wajah kami bukan semakin indah di hadapan-Mu, ya Allah. Wajah kami semakin gelap di hadapan rahmat, karunia, dan bimbingan-Mu terindah, ya Allah. Berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk terus mendekat kepadamu, agar hati kami terus tertambat kepada harapan-Mu, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seluruh anugerah yang Engkau berikan kepada kami, kecerdasan kami, kekayaan kami, keluarga kami, betul-betul menjadi jalan untuk menuju ridha-Mu, ya Allah. Amin. Betul-betul jadi anugerah surga di dunia yang sekaligus jadi surga di akhirat-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah ahsanal jazak. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dalam urusan Pak Kiai, berikan kesehatan, panjang usia, dan keberkahan. Amin. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah bergabung bersama kami. Insya Allah setiap hari Sabtu ya pagi Pak Kiai akan hadir bersama kita. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga semuanya diberikan kesehatan ya, kelancaran dalam segala urusan, dimudahkan beribadah, beramal soleh yang khusyuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya atas nama moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke MC. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Tak terasa kita sudah melewati kajian ini dengan baik ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Aam Abdus Salam dan Bapak Dr. Cucus Rahman STH IMA, serta hadirin wal hadirat yang sudah hadir pada kajian Tafsir Tarbawi kali ini. Saya Salawari Hadatul Aisi sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Yuda Damang. Pak Hendri. Alhamdulillah.